dan kami merasa tergugah untuk ingin tahu langsung. Merasa Bukan apa? hanya sekedar menunggu untuk informasi, tapi ingin langsung ilmu yakin, bahkan hakul yakin. Ingin tabayun ke sini. Aduh, aku yakin. Ini masih mau dibela gimana lagi? Aduh, Kiai ini ngapain? Salam Yahudi sekalian di situ, Yai. Dan ini kami semuanya ini adalah merupakan pimpinan pesantren. Waduh. Ada pimpinan pesantren dari pesantren Darul Ulum. Siap. Kemudian saya sendiri dari pesantren Tadabbur Al-Quran. Apakah benar ini sosok kiai atau pengasuh pondok pesantren? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki informasi yang sangat gedablek kalau menurut saya. Gedablek. Dimana di video ini saya ingin mereaction suatu video, ada beberapa gerombolan kiai katanya, atau gerombolan ulama pengasuh pondok pesantren yang berafiliasi atau mendukung Panji Gumilang. Katanya dia tidak tahu apa-apa sebelumnya, hanya mengetahui dari media sosial kalau Al Zaitun tuh begini, begitu, dan akhirnya mereka bertabayun langsung, bertemu dengan Profesor Dr. Syekh A.S. Panji Gumilang. Dan setelah ketemu Panji Gumilang, katanya ternyata beda, ternyata tidak sama dengan apa yang ada di media sosial. Ya, yang jadi pertanyaan saya, apanya yang nggak sama? Aduh, masih ada yang mau membela. Saya curiga di sini, apakah gerombolan kiai ini atau pengasuh ponpes ini adalah bagian dari NII? Coba kita simak seperti apa videonya dan nanti kita berikan tanggapan. Dan ini kami semuanya ini adalah merupakan pimpinan pesantren. Waduh. Ada pimpinan pesantren dari pesantren Darul Ulum. Siap. Kemudian saya sendiri dari pesantren Tadabbur Al-Quran. Ada beberapa pengasuh ponpes katanya ya, yang berkunjung ke Al Zaitun. Ada juga dari Mambaul Ulum Cirebon. Cirebon. Kami berkunjung ke sini ada sebuah semangat. Yang pertama, ya, logannya karena Madura. sebelum kami ke sini ada Semangat sebuah berita pertama, yang miring di luaran sana yang seluruhan luar biasa. Bukan cuma sekedar berita, ya, bukan sekedar berita itu, tapi memang fakta dan data. Ada videonya, bukan cuma sekedar kabar burung. Al Zaitun ini begini, Al Zaitun begitu, Al Zaitun ini pernah begini begitu. No, tapi memang dari dulu sampai sekarang Al Zaitun itu masuk ke berita bukan karena prestasi Pak Kiai, ya, bukan karena prestasi Pak Kiai, tapi karena kontroversi atau kriminalisasi atau keanehan, penyimpangan dan penyesatan. Benar-benar sesat itu Panji Gumilang. Ini masih mau dibela gimana lagi? Aduh, Kiai ini ngapain? Salam Yahudi sekalian di situ, Yai. Dan kami merasa tergugah untuk ingin tahu langsung. Merasa Bukan apa? hanya sekedar menunggu untuk informasi, tapi ingin langsung ilmu yakin, bahkan hakul yakin. Ingin tabayun ke sini. Aduh, aku yakin. Itu bukti di video. Seandainya hanya kabar burung ya, kita itu mengetahui kabar hanya melalui mulut orang. Al Zaitun itu kalau setiap pembukaan mengucapkan salam-salam Yahudi, kan kita tidak lihat langsung, tidak mendengar langsung. Baru kita tabayun, baru kita silaturahmi untuk menanyakan kebenarannya, benar gak melakukan salam-salam Yahudi. Nah begitu, ini namanya bertabayun, secara langsung bertemu gitu. Tetapi mereka mempublikasi, mereka sengaja merekam lalu diupload ke YouTube. Itu namanya sengaja memamerkan kesesatannya. Dan setelah itu semua terjadi, kita masih mau datang ke sana, mau minta alasan gitu. Semua ulama sudah mengharamkan mengucapkan salam-salam atau simbol-simbol orang kafir. Tapi kenapa masih dilakukan oleh Panji Gumilang? Ya, kenapa? Dan itu masih mau dibela. Aduh, ini kiai model apa? Apa jangan-jangan kiai ini salah satu dari pengikut NII, pengikut undergroundnya Panji Gumilang? Bisa jadi. Karena dari informasi yang saya tahu dari beberapa orang yang sudah lama di Al Zaitun, bahkan 15 tahun lebih di Al Zaitun, memberikan informasi bahwa yang terkena doktrin Panji Gumilang itu bukan cuma orang-orang awam ya, tapi ada juga beberapa kiai, ada beberapa ustadz, ada beberapa tokoh juga. Bahkan ada atlet pencak silat yang tidak bisa saya sebutkan siapa namanya. Beliau terafiliasi atau terpapar NII. Allahu Akbar. Aduh, lanjut dulu. Ingin tabayun ke sini. Ternyata setelah kami nyampe di sini, alhamdulillah luar biasa, langsung diterima oleh Syekh. Masuk Syekh, bener, memang begitu ya, Syekh itu ya.
Ya, syekh itu memang bukan orang yang bumeng kalau kata orang Madura. Tapi syekh itu orang yang cerdas, ya bisa bertakiyah, bisa memanipulasi, bisa membodohi. Orang yang pintar bisa dibuat bodoh sama Panji Gumilang itu. Ya wajar saja. Ya jangan-jangan ini sudah termasuk dari bagian mereka, bagian NII. Allahu Akbar. Sekaligus pendiri pesantren Al-Zaitun ini dan diterima dengan sangat luar biasa, baik sekali ya. Kita disambut sangat luar biasa. Dan ternyata biasa setelah kami sehari semalam di sini, berita yang kami diterima di luar sangat berbeda. Waduh, sangat berbeda sekali. Berita yang diterima dari luar itu sangat berbeda sekali. Iya, ketika sampai di Al-Zaitun, itu mereka tidak menyanyikan lagu salam-salam Yahudi. Nyampe sana tidak ikut sholat Jumat, tidak mendengarkan, apa itu namanya? Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Tidak mendengar itu ketika Jumat. Ya kan nggak Jumatan di situ. Jadi nggak mendengar langsung. Terus mungkin sholat Jumatnya tidak dengan Panji Gumilang atau bagaimana itu. Bagaimana bisa tidak sama dengan apa yang dipertontonkan di media sosial? Karena jelas-jelas itu adalah fatwanya. Atau kalau mau menunggu nisa atau perempuan yang akan dijadikan khotib katanya, boleh saja, boleh ditunggu itu. Nanti setelah terjadi biasa saja gitu. Kan gedablek. Na'udzubillah min dzalik ini. Panji Gumilang dibela-bela oleh pengasuh pondok pesantren. Ini pondok pesantren dari mana ini? Pondok pesantren model apa ini? Ini pondok pesantren model apa ini? Ya, kiai model apaan yang model-model begini ini? Ulama-ulama dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa Timur itu semua memberikan pernyataan kalau Panji Gumilang ini sesat dan menyesatkan, ilmunya hanya sekujung kuku, tidak tahu apa-apa tentang mazhab dan lain sebagainya. Kan saya, tapi jangan khawatir ya. Kita lihat seperti apa pernyataan dari Pak Mahfud MD untuk menindak lebih tegas pernyataan dari Panji Gumilang atau kontroversi yang diciptakan oleh Panji Gumilang. Mari coba langsung kita reaction seperti apa pernyataan dari Pak Mahfud MD ini. Jadi gini ya, masalah Al-Zaitun itu masalah yang sekarang sudah menarik perhatian publik. Iya, nasional. Secara luar biasa, dan kontroversi juga baik melalui media maupun gerakan fisik, kontroversi itu sudah timbul. Betul. Sehingga saya anggap serius dan harus diselesaikan. Ini apa? Dan untuk itu nanti sore, Sabtu sore ini jam 4 saya akan rapat. Oke. 3 hari dengan lalu pejabat-pejabat tertinggi di lingkungan Polhukam untuk mengambil sikap. Nah, sikap ini kalau saya sudah memetakan ada urusan pendidikan itu pondok pesantren, kemudian ada masalah ajaran keagamaan, ada masalah pidana, iya kan? Betul. Ada masalah pidana, ada masalah politik, ada juga. Jadi gini ya, masalah politisasi. Nah, ini nanti akan dipilah-pilah. Kita mau mengapakan terhadap berbagai hal ini, kan gitu. Bukan mau diapakan lagi, tetapi wajib ditangkap Panji Gumilangnya. Wajib, sangat-sangat wajib untuk ditangkap itu Panji Gumilang. Karena si Panji Gumilang ini memberikan statement-statement yang sangat luar biasa, menyimpang dan sesat. Bukan cuma simpang dan menyesat, banyak pelanggaran sosial, perampasan tanah-tanah, sengketa, dan juga kasus pencabulan yang belum kunjung kelar. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Bukan cuma tindakan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, tetapi juga banyak tindakan-tindakan yang dimana merugikan masyarakat secara luas. Pembangunan dermaga, pembangunan kapal itu tidak melibatkan rakyat sekitar, sehingga apa? Ponpes Al-Zaitun meskipun memiliki lahan seluas itu, selebar itu, dia tidak berpengaruh apa-apa bagi masyarakat, tidak berdampak positif pada masyarakat, malahan negatif, mengajarkan anak bangsa dengan pola-pola yang sesat dan menyimpang. Begitu. Lanjut. Nah, saya tidak tahu keputusannya seperti apa, tapi jam 4 sore ini, Sabtu ini, kami akan rapat. Siap. Upaya politisasi itu artinya biasanya ada orang menjadikan isu itu untuk memojokkan pemerintah misalnya. Pemerintah ini kok diem aja, anda becus, kalau orang lain langsung ditangkap, kalau ini dibiarkan, kan gitu. Itu kan politisasi. Padahal ini kan sebenarnya kan baru muncul seminggu ini kan. Sudah muncul
beberapa tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, tahun 2002, MUI Pak Mahfud itu sudah mengantongi data bahwa Panji Gumilang atau Al Zaitun itu terafiliasi ke NII, dan itu juga banyak pelaku penyesatan, ya, penyesatan akidah. Dan tahun 2011 pernah mencuat ke permukaan dan banyak korban-korban Panji Gumilang yang speak up, viral itu. Bukan muncul seminggu ini. Seminggu ini viral karena apa? Setelah Hari Raya Idul Fitri yang kemarin, itu awal mulanya cikal bakal semuanya terungkap. Dan setelah terungkap, dibicarakan banyak orang yang mereaksi, banyak orang yang memberikan tanggapan. Akhirnya apa? Viral, dan Panji Gumilang dinyatakan sesat di dalam memberikan aturan bersyariat. Baru setelah sesat, Panji Gumilang menunjukkan keangkuhannya. Dengan cara apa? Dengan mempublikasikan salam-salam Yahudi, mengajarkan hal-hal baru, mengatakan mazhab Bung Karno, mengatakan nisa atau perempuan akan menjadi khotib Jumat. Ya, memang baru-baru ini, yang baru-baru itu. Tetapi yang dari dulu itu sudah banyak penyesatannya, penyimpangannya. Sangat luar biasa. Oke teman-teman, saya sangat menyayangkan tindakan dari ulama-ulama atau kiai-kiai gedablek ini yang menyatakan Panji Gumilang atau Al Zaitun itu tidak sesat. Seperti yang saya nyatakan kemarin, siapapun yang membela penyesatan Al Zaitun, penyesatan Panji Gumilang, mereka sebagian dari Panji Gumilang atau sebagian dari Al Zaitun. Panji Gumilang adalah setan yang berbicara. Setan yang berbicara, yang membela Panji Gumilang, mereka juga berbicara untuk membela setan. Artinya mereka sama-sama setan. Artinya mereka sama-sama setan. Dan kita yang cuma sekedar nonton dan tidak memberikan suara apa-apa, minimal kepada tetangga kita, minimal kepada orang terdekat kita untuk menasehati, memperingatkan, kita adalah setan yang bisu apabila diam. Tetapi ketika kita speak up, berbicara meskipun hanya sedikit, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Karena melawan kemungkaran, Allah tahu kita itu berpihak kemana. Jangan sampai kita berpihak kepada yang salah. Begitu saja dari saya.